Adila, kamu sudah merusak nama baik Nirwana. Keluar kamu. Perusahaan ini? Jaga sikap kamu ya. Hati-hati mau bicara. Ya papa yang jaga ucapan papa. Di awal trailer, suasana langsung memanas. Pak Cahyadi datang dengan wajah penuh amarah, tatapannya tajam dan langkahnya cepat seperti orang yang sudah menahan emosi sejak lama. Tanpa banyak basa-basi, ia meluapkan kemarahannya kepada Adila. Tuduhan demi tuduhan keluar begitu saja, seolah semua kekacauan yang terjadi di keluarga dan perusahaan bermuara pada satu nama, Adila. Orang-orang yang ada di sana hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang berani menyela. Situasi terasa begitu tegang. Dalam hitungan detik, perintah keluar agar Adila segera meninggalkan tempat itu. Security bergerak cepat. Adila yang masih berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba sudah berada dalam posisi tidak berdaya, diseret keluar dari ruangan yang selama ini juga menjadi bagian dari hidupnya. Di sudut lain, Herlina berdiri memperhatikan. Ekspresinya sulit ditebak, tapi jelas ada kepuasan terselip di sana. Seolah inilah momen yang selama ini ia tunggu. Banyak yang mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah semua ini memang kebetulan, atau ada peran Herlina di balik ledakan emosi Pak Cahyadi. Saat Adila didorong keluar gedung, Bimo dan Trian melihat kejadian itu. Trian yang awalnya tidak tahu apa-apa langsung terdiam kaget. Wajahnya berubah tegang. Ia tak menyangka ayahnya akan bertindak sejauh ini. Sementara Adila, dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, berusaha menahan diri agar tidak semakin terlihat rapuh di depan banyak orang. Trian mendekat, mencoba memastikan keadaan Adila. Namun Adila yang sudah terlanjur kalut memilih menjauh. Ia butuh ruang, ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Semua yang terjadi terasa begitu memalukan dan menyakitkan. Bagi Adila, bukan hanya soal diusir, tapi juga soal harga diri yang seolah diinjak-injak di depan umum. Amarah mulai menguasai Trian. Ia tahu ayahnya keras, tapi kali ini jelas sudah melewati batas. Tanpa pikir panjang, Trian berbalik dan masuk kembali ke dalam gedung. Langkahnya cepat dan penuh emosi. Ia langsung menuju ruangan Pak Cahyadi. Pertemuan ayah dan anak itu pun berubah menjadi perdebatan sengit. Trian tidak terima Adila diperlakukan seperti itu. Baginya, apapun masalahnya, ada cara yang lebih profesional dan manusiawi untuk menyelesaikannya. Namun Pak Cahyadi tetap pada pendiriannya. Ia merasa tindakannya benar demi menjaga nama baik keluarga dan perusahaan. Suasana ruangan makin panas. Nada suara meninggi. Dua kepala keras saling beradu argumen. Trian tidak lagi berbicara sebagai bawahan di perusahaan, melainkan sebagai suami yang merasa istrinya dipermalukan. Sementara Pak Cahyadi berbicara sebagai pemimpin sekaligus kepala keluarga yang merasa keputusannya diganggu. Di luar, Adila akhirnya memilih duduk sendirian di taman. Angin berhembus pelan, tapi tak cukup untuk menenangkan pikirannya yang berantakan. Ia merasa kecewa, marah, dan sedih dalam waktu bersamaan. Di kepalanya terus terngiang sikap Pak Cahyadi yang menurutnya sama sekali tidak mencerminkan seorang pemimpin profesional. Tidak lama kemudian, Trian keluar dan melihat Adila dari kejauhan. Ada rasa bersalah bercampur khawatir di wajahnya. Namun sebelum ia sempat mendekat, seseorang lebih dulu menghampiri Adila. Aditya datang dengan langkah tenang. Tanpa banyak bicara, ia memberikan sapu tangan kepada Adila yang masih berusaha menahan air mata. Aditya paham betul kondisi Adila saat itu. Ia tahu perempuan itu sedang berada di titik terlemah. Perhatian kecil itu terasa berarti di tengah kekacauan yang terjadi. Adila menerimanya dengan tatapan lelah, seolah berterima kasih tanpa perlu banyak kata. Dari kejauhan, Trian melihat semua itu. Dadanya terasa panas, bukan hanya karena konflik dengan ayahnya belum selesai, tapi juga karena melihat laki-laki lain berdiri begitu dekat dengan istrinya di saat seperti ini. Cemburu, khawatir, dan ego bercampur menjadi satu. Di sisi lain, konflik lain juga ikut memanas. Nina mendatangi Lucy dengan emosi yang tak kalah besar. Sebuah tamparan mendarat, menandakan bahwa masalah yang terjadi ternyata lebih rumit dari yang terlihat. Ada benang kusut yang belum sepenuhnya terurai. Episode malam ini benar-benar menyisakan banyak tanda tanya. Kenapa Pak Cahyadi bisa semarah itu? Apa sebenarnya yang membuatnya yakin bahwa Adila telah merusak keluarga? Apakah ada hasutan, salah paham, atau rahasia yang belum terungkap? Yang jelas, setelah kejadian ini, hubungan semua pihak tidak akan pernah sama lagi.
Kepercayaan mulai retak, emosi memuncak, dan di tengah semua itu, Adila berdiri sendirian, mencoba bertahan di antara badai yang seolah sengaja diarahkan kepadanya.